Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Hidayatul Fitria dengan NIM 2118820189 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini, saya ingin membahas mengenai pengaruh bahasa slang terhadap komunitas di sosial media. Saya membahas mengenai apa saja pengaruh yang timbul dari bahasa slang terhadap komunitas di sosial media. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai bahasa slang. Apa sih bahasa slang tersebut? Bahasa slang adalah ragam bahasa musiman yang dituturkan oleh kelompok sosial dalam situasi informal, yang biasa disebut dengan bahasa gaul. Bahasa slang sering juga disebut sebagai gaya bahasa yang tidak baku, yang biasanya menggunakan istilah-istilah baru seperti singkatan, akronim, terjemahan, plesetan, dan lain sebagainya. Seperti yang sudah kita ketahui, penggunaan bahasa slang sekarang ini banyak beredar dan sering kita temukan di sosial media, seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter. Mereka seringkali membuat postingan, story, bahkan berkomentar dengan menggunakan bahasa slang tersebut. Semakin berkembangnya waktu, pemakaian bahasa Indonesia mulai bergeser dan tergantikan dengan bahasa slang atau bahasa gaul yang dipakai oleh anak remaja milenial sekarang. Bahasa slang ini muncul karena para remaja menganggap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini terlalu formal. Dengan demikian, ketika mereka berkomunikasi dengan kelompoknya, mereka menggunakan istilah baru atau yang disebut dengan slang untuk menggambarkan ungkapan tersebut. Bahasa slang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Alasannya, slang lebih terdengar chatting dan mudah digunakan. Untuk anak muda, menggunakan bahasa slang sudah menjadi kegiatan sehari-hari. Bahkan anak muda yang menggunakan bahasa formal sering disebut kudet atau kurang update. Slang adalah jenis kosakata yang sangat informal yang biasanya digunakan dalam percakapan oleh seseorang yang sudah mengenal baik. Ada banyak contoh kata slang atau yang disebut dengan bahasa gaul. Di antaranya adalah baper. Biasanya kata baper ini terucap kepada seseorang yang terlalu sensitif, yang artinya terbawa perasaan. Contohnya, dia mendadak baper setelah melihat pacarnya bersama cowok lain. Atau, jangan baperan sih, kan aku cuma bercanda. Yang kedua yaitu kepo. Kata kepo ini sebenarnya adalah akronim dari bahasa Inggris yang berarti knowing everything particular object, atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah keinginan untuk mengetahui urusan orang lain. Kepo didefinisikan sebagai rasa ingin tahu yang berlebihan tentang minat atau hal lain. Contohnya, kamu kemarin dari liburan ya? Cerita dong, kepo aku. Contoh kata slang yang ketiga adalah bucin. Bucin, ketika seseorang jatuh cinta, dia ingin memberikan yang terbaik untuk pasangannya. Tetapi jika itu tidak didasarkan pada logika yang sehat, singkatan itu lahir yang bernama bucin. Kata bucin memiliki arti budak cinta. Kata slang yang keempat yaitu spill. Spill. Kata spill berasal dari bahasa Inggris yang artinya tumpahan. Kata ini biasanya digunakan dengan tambahan kata lain seperti spill the tea yang awalnya ramai digunakan pada platform Twitter yang memiliki arti seperti memberitahukan apa yang kamu tahu. Biasanya kata ini digunakan di sosial media untuk ajang promosi ataupun sebagai pembendaharaan kata sehari-hari. Penggunaan kata spill yakni amat sangat sering digunakan di era modern ini. Beragam istilah, diksi, atau kosakata baru dalam komunikasi sehari-hari semakin banyak bermunculan. Mulai dari kata plesetan, singkatan, hingga istilah absurd semakin sering terdengar di telinga. Pada umumnya, anak sekarang menganggap jika tidak mengerti bahasa slang atau bahasa gaul, berarti remaja tersebut tidak gaul. Kata
Kata slang seperti ini pun banyak digunakan oleh komunitas, seperti contohnya kata spill. Digunakan pada kalimat agar seseorang mengungkapkan rahasia. Rahasia di sini bisa terkait isu, gosip, fashion, dan lain-lain. Contohnya itu seperti kayak spill dong rahasianya dia, atau bisa juga seperti lucu banget bajunya, spill dong beli di mana, atau bisa juga kayak cantik banget warna lipstiknya, spill dong pakai merek apa. Selanjutnya yaitu ada kata kuy. Para anak muda tentu tidak asing lagi dengan kata kuy. Biasanya kata kuy digunakan pada saat mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi kata kuy dalam bahasa slang atau bahasa gaul yang artinya adalah yuk, yang dibalik menjadi kuy. Kata kuy juga semakin berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit orang memakai bahasa slang ini, seperti dalam ungkapan ya kali nggak kuy, yang artinya ya kali kamu nggak ikut. Namun demikian, arti kata kuy dalam bahasa slang secara umum artinya adalah yuk, yang bersifat ajakan. Contoh lain yang menggunakan kata kuy yaitu seperti guys kuy nongkrong, atau main kuy, bosen nih, dan masih banyak lagi. Bahasa slang adalah bahasa khas remaja atau kata-kata yang diubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti oleh mereka. Bahasa slang atau bahasa gaul bisa dimengerti oleh seluruh remaja, bahkan seluruh kalangan di tanah air yang terjangkau media massa. Padahal istilah-istilah ini berkembang, berubah, dan bertambah hampir setiap hari. Penjelasan dan contoh bahasa slang yang sudah saya paparkan sebelumnya, terdapat juga pengaruh bahasa slang terhadap komunitas di sosial media. Lalu, apa saja sih pengaruh bahasa slang terhadap komunitas di sosial media? Pertama, yaitu mempengaruhi cara berkomunikasi. Maksudnya adalah bahasa slang yang digunakan dapat mempengaruhi bagaimana orang berinteraksi dan berperilaku di dalamnya. Dalam bahasa slang ini, pengaruh yang timbul yaitu adanya suatu komunitas yang menggunakan bahasa slang akan mempengaruhi orang yang diajaknya berbicara. Bahasa slang yang digunakan oleh komunitas di sosial media dapat mempengaruhi komunitas lain yang tidak suka menggunakan bahasa slang menjadi suka. Misalnya, suatu komunitas lebih sering menggunakan bahasa slang saat berkomunikasi, maka itu dapat menyebabkan pengaruh dalam berkomunikasi oleh komunitas yang lain. Yang kedua, yaitu pudarnya bahasa Indonesia. Maksud dari pernyataan ini adalah suatu komunitas kadang mempengaruhi orang dalam berbicara. Mereka seringkali menggunakan bahasa slang, sehingga mereka akan lebih terbiasa memakai bahasa slang daripada bahasa Indonesia. Sehingga bahasa Indonesia akan semakin memudar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam contoh ini, percakapan oleh suatu komunitas lebih suka menggunakan bahasa slang daripada bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Dalam percakapan itu, mereka menggunakan kata lo yang berarti kamu, dan kata spill yang berarti ingin mengetahui baju tersebut belinya di mana. Selanjutnya, mereka menggunakan kata gue yang berarti aku, dan kata baper yang berarti mudah terbawa perasaan. Padahal dalam chat percakapan tersebut, ia hanya ingin meminjam saja. Dan kata kuy yang berarti yuk.